Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Febrian, NIM 21086252. Saya membuat video ini untuk tugas motorik. Di sini saya akan membahas gerak dan motorik. Yang pertama, gerak. Gerak dapat diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Maksudnya adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek yang berhubungan dengan waktu, misalnya percepatan yang terjadi pada suatu perpindahan benda tersebut secara langsung. Selanjutnya, teori gerak. Teori gerak disebut juga dengan teori kibernetik. Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak. Teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, antara lain ilmu psikolog dan psikologi. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu pengetahuan tersebut dalam mengkaji aksi-aksi motorik atau gerak telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengungkapkan berbagai misteri aksi-aksi motorik manusia. Teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi, sedangkan analisisnya didasarkan pada teori-teori psikolog, anatomi, fisiologi, dan biomekanik. Teknik latihan perkembangan gerak. 1. Teknik latihan fisik. Dalam bagian ini akan dibahas beberapa teknik latihan fisik, diantaranya latihan simulator dan latihan gerak lamban. Latihan simulator. Simulator adalah alat latihan yang meniru keadaan tertentu dari tugas yang menyerupai gerak yang sebenarnya. Simulator sering berupa alat yang rumit, canggih, dan mahal, seperti alat yang digunakan untuk melatih pilot. Yang kedua, teknik latihan mental. Dalam khasanah pembelajaran gerak, kini muncul kesadaran bahwa upaya penguasaan keterampilan tidak hanya difokuskan pada pembelajaran geraknya saja, melainkan didasari perlunya menyisihkan waktu untuk latihan mental. Latihan mental adalah proses latihan dengan cara memikirkan atau membayangkan secara mental aspek tertentu dari keterampilan yang sedang dipelajari, tanpa terlibat dalam segala macam gerak sesungguhnya. Selanjutnya, motorik. Pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi satu. Hal ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini merupakan suatu istilah yang saling terkait, yang tak dapat dipisahkan, karena di antara kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat. Namun demikian, diperlukan suatu batasan yang minimal dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan sebab akibat yang dimaksud. Motorik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa laten yang tidak dapat diamati dari luar. Pengertian umum ini belum dapat memberikan kejelasan yang lebih tajam. Jadi, motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Komponen sistem persepsi motorik disebut dengan persepsi kinestetik, adalah kesadaran gerak dan posisi tubuh. Setiap saat tubuh bergerak, informasi sensorik akan dikirimkan ke cerebral cortex. Apabila informasi yang datang berhubungan dengan posisi badan, konsep tubuh meliputi 1. Kesadaran bagian tubuh serta hubungannya dengan satu sama lain. 2. Kesadaran atau kemampuan dan keterbatasan setiap bagian tubuh. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang gerak dan motorik. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.